beberapa apa ya kejutan-kejutan ya tadi, kayak kejutan gitu. Terus ini sebetulnya saya lagi uji skrip ini ya, jadi nanti kenapa kita bisa merasakan kalau kita baca sama kita off text itu beda. Iya. Saya juga kalau baca mesti nggak connect-nya kurang. Itu tetap masuk ya. Tetap masuk ya. Iya. Baik, nanti ini skripnya nanti saya tambah-tambahin lagi. Berarti kadang-kadang pada saat kita menggunakan skrip itu kan nggak sepenuhnya bisa bisa connect. Karena skrip itu kan teks ya, naskah. Kalau dilihat dari tadi ya, dicermati Kak Joko gimana rasanya? Kalau skala 0 sampai 10, kecemasannya dari skala berapa? Sekarang ya udah kurang. Tadi berapa ya tadi? Jadi 4 ya 2 ya. Kalau ketidaknyamanannya berarti 6. Ya, ketiga. Oke. Nah, ini contoh, salah satu contoh tadi menggunakan metaforik Islamik. Jadi metaforiknya apa? Metaforiknya bukan cerita, tapi sebuah zikir ya, sebetulnya kan zikir ya, zikir alhamdulillah, supaya zikir ini bisa menjadi salah satu ya metaforik, tapi metaforik yang asli. Kan sebenarnya ketika orang mengucapkan alhamdulillah, metaforiknya apa? Syukur ya. Syukur. Kalau saat orang cemas, terus diobati dengan syukur, akhirnya bisa clear gitu. Daripada kita mengucapkan udah tenang aja, nggak apa-apa, tenang gimana, dia lagi cemas loh. Ini sebetulnya benar sugestinya disuruh tenang, tapi kan ketika orang sedang mengalami tadi ya kecemasan disuruh tenang, ada yang reject. Kalau dengan metaforik ini untuk meminimalisir reject. Sama aja ketika orang dimotivasi, orang Anda semakin termotivasi, semakin merasakan semangat, Anda bisa merasakan diri Anda sangat semangat, itu kan langsung. Nah, dibanding dengan metaforik akan lebih soft dengan metaforik. Anda perhatikan bagaimana ketika burung elang itu mulai terbang, apakah dia langsung mengepakkan sayapnya dengan kuat atau perlahan? Kira-kira bagaimana cara elang ini melakukan startup? Anda bisa lihat bagaimana dia menesan. Anda bisa melihat ketika dia sudah di angkasa sana, apakah dia terus mengepakkan sayapnya. Artinya kita bisa melihat kadang si elang malah membiarkan sayapnya terbuka dengan lebar. Artinya apa? Anda bisa memulainya sekarang, karena ini adalah startup bagi Anda. Dan satu saat nanti pada saat Anda sudah mencapai tahapan-tahapan yang di angkasa sana, Anda akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya ada di angkasa sana. Ini metaforik. Saya pernah menghipnosis seorang guru yang dia kepala sekolah kepala sekolah, dan dia selalu merasa benar, dinasihati anaknya merasa nggak mau, merasa benar. Nah, akhirnya saya menggunakan metaforik karena tadi untuk mengurangi penolakan, mengurangi merasa lebih. Dengan dongeng dia itu menerjemahkan sendiri sehingga tidak merasa digurui oleh kita. Jadi kalau misalnya menghipnosis ibu melahirkan bidan misalnya ya, terus yang menghipnosis menggurui bidan itu, dia bisa reject. Nah, kamu bidan ini B itu loh. Jadi itu manusia banyak dengan metafor. Misalnya ibu sekarang bisa merasakan
kenyamanan, ketenangan, relaksasi. Namun ibu bisa melihat ketika seekor ibu bisa melihat bagaimana ikan ini berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Jadi dia punya semangatnya dari cerita itu, padahal kan hanya kisah gitu. Tapi biarkan dia menerjemahkan sendiri. Jadi metafornya juga yang pas. Al-Bayan bisa melihat seorang monyet yang sedang melahirkan anaknya. Nanti dia asal gitu ya. Seperti monyet gitu. Yang pas. Saya lawan kita kan senang di metaforikan dengan bunga, dimetaforikan dengan burung yang burung yang cantik gitu ya. Jadi metaforik. Kalau cowok misalnya dimetaforikan dengan burung elang ya. Jangan Anda lihat burung gereja gitu ya. Nanti cilik teman gitu ya. Jadi metaforiknya nggak pas. Jadinya tidak mensugesti positif, malah diketawain sama klien. Nah itu juga perlu baca literatur. Dongeng itu perlu untuk menambah cerita dalam pikiran kita. Kalau pakai ayat Al-Quran, bagus metaforiknya. Jadi metaforiknya memang dari ayat Al-Quran kan sudah real ya, benar. Jadi bukan dongeng buatan manusia. Nah, tapi yang cari yang pas, kisahnya pas. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi nanti apa sih pesan yang mau kita berikan? Nah, metaforiknya ayatnya apa? Itu spiritual, Islamik ya, Islamik juga berarti. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau mulai mempraktekkan? Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan sih enggak. Langsung praktek ya. Yang mau praktek siapa? Pak Nur, Pak Joko, Pak Asna. Pak Joko, mau praktek? Iya. Saya Yuk, bisa Pak. Ke Pak Nur, Pak Asna. saya mau berpraktek. Pak Asna dulu aja. Ke Pak Nur. Asna yang melatih ke Pak Nur. Pak Nur yang melatih ke Asna. Iya, aku silakan. Sekarang. Alhamdulillah iya. Ada yang ngerti Rukia Mas. Nah Rukia sebetulnya juga spirit Islamic hipnoterapi. Nah saya dulu bilang jangan dipisah, justru dimodifikasi. Karena kemudian jaringan saya nggak punya. Kalau dimodifikasi cuma kalau nanti di sini adanya misalnya kok hipno rukyah, mungkin kalau hipno rukyah mungkin secara diprotes. Iya, mendingan Islamic hipnoterapi. Oh, karena Pak, kalau rukyah itu sudah paten ya, paten kalau rukyah syariah itu tidak boleh ada tambahan sih. Ya, ada tambahan ayat ya, ada tambahan ayat itu tidak boleh. Berarti ketika sudah ada tambahan lagi berarti sudah tidak syariah. Bukan rukyah ya. Rukyah tapi tidak syariah. Syariah berarti sesuatu yang mengikuti Rasul. Rasulnya. Berarti syariah paten sudah. Tapi kalau di sini spiritual. Islamik aja. Kalau spiritual itu kan bisa nama agama. Islam. Semua agama spiritual. Kalau Islamik kan Islam. Islam di sini benar. Oke, silakan ya. Apa dulu ya? Apa dulu? Ya,